Baik teman-teman semua, kita jumpa lagi ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan video saya sebelum menyampaikan terkait dengan hasil dari putusan PK 7 terpidana dalam kasus Vina dan Eki Cirebon. Dan ternyata 2 hari yang lalu juga sudah ada putusan PK terhadap permohonan PK yang diajukan oleh Saka Tatal di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Cirebon, di mana dalam permohonan PK tersebut telah diregister di Mahkamah Agung, yaitu dengan nomor perkara 1688 garing PK garing PIT titisus dan garing 2024. Sebelumnya saya pernah menyampaikan bahwa yang mengadili permohonan khusus PK Saka Tatal ini adalah hakim tunggal, di mana diadili atau diputus oleh Hakim Tunggal, Hakim Agung Prim Haryadi. Dan putusannya ternyata tidak jauh berbeda dengan putusan 7 terpidana sebelumnya, yaitu Eko dan Rifardil, kemudian Hadi dan kawan-kawan yang terdiri dari 5 orang. Nah, terhadap PK Saka Tatal ini berikan alasan bahwa tidak ada novum baru terhadap permohonan PK Saka Tatal ini, atau bukti baru yang diajukan adalah tidak termasuk di dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya bukti-bukti yang diajukan waktu itu di Pengadilan Negeri Cirebon adalah dianggap bahwa itu sudah pernah ada gitu kan, oleh Hakim Agung, dan kemudian ditolaklah putusan permohonan PK Saka Tatal ini. Artinya 8 terpidana, tidak ada perubahan atas hukuman yang sudah diberikan. Kita tahu semua bahwa Saka Tatal sudah dibebaskan atau sudah menjalani hukuman pidana penjaranya. Tetapi di mana tujuan dari permohonan PK Saka Tatal ini awalnya adalah untuk membersihkan nama Saka Tatal yang dimana pernah diputus sebelumnya. Dan apalah hasil yang kita dapatkan? Hasil yang kita dapatkan adalah permohonan PK itu ditolak. Nah, apakah kemudian menjadi akhir dari perkara ini? Saya menyampaikan, atau saya pikir ini adalah bukan menjadi akhir bagi 7 terpidana khususnya untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan PK ini. Nah, banyak sekali yang bertanya ke saya, baik melalui Japri ya, melalui chat WA, atau melalui konten-konten saya juga, menanyakan bahwa apakah setelah sudah diajukan permohonan PK terhadap putusan sebelumnya, kemudian apakah boleh diajukan lagi permohonan PK ke Mahkamah Agung. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya saya pernah menyampaikan atau membuat satu konten sebelumnya, di mana saya dulu pernah mengulas terkait dengan kasus Jessica Kumala Wongso, yang waktu itu diajukan permohonan PK atau diajukan PK yang kedua oleh penasihat hukum, di mana penasihat hukum Jessica Kumala Wongso itu adalah Pak Prof. Otto Hasibuan. Nah, sempat menjadi pertanyaan di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan teman-teman mahasiswa, kemudian termasuk juga di lingkungan teman-teman advokat atau rekan-rekan advokat, menanyakan apakah boleh nggak diajukan permohonan PK kedua terhadap putusan PK yang sudah ada. Nah, bukannya permohonan PK ini hanya 1 kali bisa diajukan. Nah, ini saya menjawab satu persatu ya, bahwa permohonan PK itu bisa diajukan lagi ya, sekaligus ya ini menjawab juga ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang atau rekan-rekan advokat yang sempat menanyakan, sekalipun sebenarnya saya sudah memberikan penjelasan terkait peninjauan kembali. Jadi extraordinary remedy ini bisa diajukan lebih dari sekali, di mana sebelumnya saya pernah menyampaikan melalui konten saya bahwa surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 kemudian diteruskan dengan atau dilanjutkan dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014,
dan kemudian Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980, dan di mana berpedoman dalam pasal 263 sampai dengan 269 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan kemudian yang menjadi dasar yang lain adalah Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Dan dapat juga teman-teman nanti membuka atau membaca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 garing PUU stream Romawi garing 2013 tertanggal 6 Maret 2014. Sehingga apa yang menjadi dasar untuk bisa diajukan permohonan PK selama lebih atau sebanyak lebih dari sekali adalah itu tadi yang saya sampaikan, adalah di mana pada poin nomor 4 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 sebagaimana ketentuan pada SEMA nomor 10 tahun 2009. Jadi SEMA inilah yang menjadi dasar untuk bisa diajukan PK lebih dari sekali. Artinya bagi 8 terpidana atau khususnya 7 terpidana dalam kasus Vina yang di Cirebon ini, tidak tertutup kemungkinan nanti untuk ditemukan lagi bukti-bukti baru untuk diajukan. Namun persyaratannya adalah apapun yang sudah pernah disampaikan baik di tingkat pengadilan pertama, di pengadilan tinggi, kasasi, dan kemudian di permohonan PK beberapa bulan yang lalu yang sudah diputus ini, nanti oleh Mahkamah Agung ketika menerima permohonan PK kedua, melakukan pengecekan nih terhadap putusan-putusan yang sudah ada. Contohnya 3 putusan ya. 3 putusan ini dilihat. Contohnya ditemukan nih bukti baru. Nah, kemudian bukti baru itu dilihat apakah dulu ini pernah disampaikan apa tidak. Kalau sudah pernah disampaikan, maka tidak bisa nanti juga diputus atau diberikan pertimbangan terhadap permohonan PK tersebut, atau tidak dapat disebut sebagai bukti baru atau novum sebagaimana disebutkan di dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya pikir bahwa terhadap putusan yang sudah diambil oleh Mahkamah Agung terhadap para terpidana dalam kasus Vina ini, kita wajib untuk menghargai dan menghormati itu, apapun putusannya, sekalipun ditolak. Tetapi hanya saja yang perlu dicek satu-satu, apakah kemudian yang waktu itu terkait dengan keterangan, kemudian terkait dengan bukti baru, saksi baru yang diajukan itu, apa benar pernah diajukan sebelumnya? Saya ambil contoh ya, dalam pemeriksaan permohonan PK 8 terpidana ini, seperti Pak Ismail, sebelumnya saya pernah menyampaikan juga, Pak Purnomo, apakah kemudian keterangan ini bukan disebut keterangan baru? Karena kenapa? Sebelumnya kan nggak pernah muncul ya Pak Ismail ini sama Pak Purnomo, dan ada satu orang lagi yang melihat langsung kejadian terkait dengan kecelakaan yang terjadi atau yang dialami oleh almarhumah Vina dan almarhum Eki yang terjadi, atau titik tempat kecelakaannya itu adalah di jembatan gitu ya. Nah, apakah hal ini dulu pernah disampaikan apa tidak? Kalau saya lihat dari berkas ya putusan-putusan sebelumnya, saya tidak pernah menemukan terkait dengan keterangan itu, terkait penjelasan kecelakaan yang terjadi. Namun di dalam putusan itu yang ada adalah terjadi pembunuhan, terjadi pemerkosaan. Nah, jadi itu yang menjadi fokus dalam putusan yang sebelumnya itu. Kenapa ini kita sebut selama ini bahwa ini bukti baru? Nah, ini terkait dengan kecelakaan ini tidak pernah muncul, tidak pernah disampaikan secara terang-terangan, tidak ada yang bisa memberikan keterangan di waktu 2016-2017. Nah, ini menjadi pertanyaan untuk kita semua ya. Apakah ini dianggap bahwa itu sudah ada? Nah, sementara kita baru dengar sekarang. Nah, ini juga bermula Peggy Setiawan ditangkap waktu itu, padahal bukan orangnya. Kan ini bermula dari sana. Muncul, kemudian rame, dan diajukan permohonan PK. Nah, dari sana kita bisa juga melihat bahwa apakah benar dalam proses
penyelidikan kasus ini sudah sesuai dengan hukum acara atau tidak. Kita kembali bahwa hukum acara kita untuk apa ada kalau kemudian tidak dijalankan. Ya, percuma kita capek berbusan mulu kita menyampaikan terkait dengan proses penyelidikan, proses penyidikan, proses penuntutan, bukti seperti apa, ya, yang kemudian tidak kemudian dipertimbangkan. Memang bagi hakim, sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, memiliki memang kewenangan sepenuhnya dalam mengadili atau memutus perkara dengan keyakinan berdasarkan alat bukti atau dua alat bukti. Ini memang tidak bisa dipungkirin. Sempat juga ini menjadi hal yang sering diperdebatkan terkait dengan pasal ini. Tetapi apalah kita kalau sudah seperti ini, hakim yakin bahwa ini nggak ada bukti baru, ya udah. Ya, kita mau melawannya kemana? Sementara ada yang menyampaikan atau menanyakan ke saya, ya udah itu dilaporkan aja hakimnya. Tidak juga seperti itu, ya. Kita tidak ada maksud untuk kemudian benci kepada seseorang, ya. Kita tidak ada kemudian pikiran, tidak ada niat untuk membenci seseorang dalam jabatannya. Sepanjang kekuasaan itu diberikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ya saya pikir tidak ada masalah bagi hakim untuk memutus seperti itu memang. Tetapi harusnya hakim menggunakan hati dan melihat keadaan yang sebenar-benarnya dalam memutus perkara seperti ini. Bahwa sebenarnya ini bukan hanya disorot di Indonesia saja, ya. Ini sudah disorot oleh orang-orang di seluruh dunia juga melihat terkait dengan kejadian ini. Nah, ini kemudian menimbulkan banyak tafsiran terkait dengan putusan PK. Nanti kita coba lihat apakah pertimbangan yang dimaksud itu yang tidak ada bukti baru, tidak ada kekhilafan hakim di judes fakti, yang dimana sebelumnya itu adalah sudah benar, ya putusannya pertimbangannya sudah benar. Nanti kita lihat setelah salinan putusannya sudah keluar. Nanti saya akan sampaikan pertimbangan-pertimbangannya. Yang pasti bahwa pertanyaan yang awalnya tadi bahwa kepada teman-teman semua terhadap permohonan PK ini yang sudah diputus 3 putusan PK yang sudah diputus ini, yang pertama adalah putusan PK 198 PK Eko dan Rivaldi, kemudian PK Hadi dan kawan-kawan yaitu 199, kemudian PK Sakat Tatal yaitu 1688, ya. Ini bisa diajukan lagi permohonan PK sepanjang ditemukan adanya bukti baru sebagaimana disebutkan di dalam pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mari berbagi informasi kepada teman-teman yang menemukan ada informasi baru terkait perkara ini. Nanti bisa dimasukkan di dalam kolom komentar. Nanti saya coba lihat, saya coba baca, dan saya lihat apakah informasi tersebut valid, akurat. Kalau akurat, ini nanti bisa menjadi petunjuk atau bisa menjadi dasar, terus ini menjadi bukti baru. Nah, tetapi kalau juga ada pendapat hukum atau ada hal-hal yang lain, silakan disampaikan dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali pada video berikut.